Lu home ibu dari Ki Kunlun. Tuan, jika Anda tidak menginginkan botol ini, tolong biarkan saya mengambilnya. Bukankah ini matriark keluarga Ki? Bagaimana dia bisa jatuh ke keadaan seperti ini? Memungut sisa-sisa. Tuan, Anda salah mengira saya orang lain. Saya tidak menginginkan botol ini lagi. Hentikan. Apa aku menyuruhmu pergi pengemis tua? Keluarga Su Anda sudah memaksa kami ke dalam situasi ini. Apalagi yang Anda inginkan? Sujiaran, dia baru saja mengirimku ke sini untuk bertanya padamu. Apa yang Ki Hong tinggalkan untukmu sebelum dia meninggal? Anda membakar semua barang miliknya. Apalagi yang tersisa? Saya harus bergantung pada mengemis untuk bertahan hidup. Bisakah Anda mengampuni kami? Hentikan. Bibi, aku akhirnya menemukanmu. Yunci, cepat pergi. Aku akan melibatkanmu. Aku tidak takut. Kunlun adalah tunanganku. Kamu adalah ibuku. Tahan dia. Tidak. Lepaskan aku. Tekan ke bawah. Lepaskan aku. Orangmu baru saja datang ke keluarga suku untuk membuat masalah. Dan kau berani jatuh ke tanganku. Apa? Anakku sudah kembali. Di mana dia? Kunlun sudah kembali. Kunlun kembali. Adalah untuk membalaskan dendam kakak. Keluarga Sumu akan membayar atas apa yang telah kamu lakukan. Mulutmu cukup keras kepala. Ki Hong sudah mati. Anak itu, apa yang bisa dia lakukan? Langit melihat apa yang dilakukan manusia. Apa yang telah kamu lakukan? Pasti akan diselesaikan. Kalau begitu aku akan lihat. Saya mohon, tolong biarkan dia pergi Tuan Muda Su. Bibi, kamu tidak perlu memohon padanya. Bajingan. Semoga kamu mati mengenaskan. Kau cukup ganas. Kalau begitu aku ingin lihat, seberapa ganas dirimu sebenarnya. Tuan Muda Su, saya mohon biarkan dia pergi. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Apapun baiklah. Jilat ludah yang aku muntahkan ini. Maka aku akan mempertimbangkan untuk melepaskannya. Kau berani menggigitku. Aku sedang mempermainkanmu. Aku akan menyerahkanmu kepada saudara-saudaraku untuk menghadapimu. Lepaskan aku. Yunci. Bicaralah. Kau ingin mati seperti apa? Kunlun. Kunlun, apakah itu kamu? Kau kembali Kunlun. Ibu, putra tidak berbakti Anda datang terlambat. Nah, cepat bangun nak, cepat bangun. Mari kita tinggalkan Feng Qing. Keluarga Su tidak akan melepaskan kita. Kakak laki-lakimu dibunuh oleh mereka. Ibu tidak ingin kehilanganmu juga. Ibu jangan khawatir. Kepulanganku kali ini justru untuk membalaskan dendam kakak. Kau dan Yunsi, pergilah ke rumah sakit dulu. Sisanya, serahkan padaku untuk mengurusnya. Sudah kau putuskan, bagaimana kau ingin mati? Aku adalah sepupu Sujiaran. Kau tidak bisa membunuhku. Menyinggungku berarti menyinggung keluarga Su. Keluarga Su tidak akan melepaskanmu. Jangan khawatir, semua orang di keluarga Sumu. Aku tidak akan melepaskan satupun dari mereka. Teknik pedang guntur menderu. Teknik pedang guntur menderu milik Xiao Lei. Orang-orang dari zona perang macan putih. Sejak kapan mereka juga menjadi kacung bagi orang lain? Wang Tianhu. Kau kenal Komandan Lei. Berhentilah membuang kata-kata padanya. Semua pengawalmu sudah pergi. Mari kita lihat apa yang akan kau lakukan sekarang. Tuan Tianhu, lumpuhkan saja anggota tubuhnya. Dan sisakan nyawa anjingnya. Aku ingin kau melihat dengan mata kepalamu sendiri. Bagaimana aku menyiksa wanitamu. Sudah kubilang kau harus mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kurang ajar. Perisai lonceng emas raungan harimau. Baju kain besi raungan naga. Kau adalah anggota zona perang harimau putih. Wang Tianhu memberi hormat kepada Marsekal Naga. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin dia adalah Marsekal Naga? Li Ming juga terlibat dalam masalah ini. Komandan Li tidak terlibat dalam hal ini. Aku dijebak dan dipaksa meninggalkan tim. Aku bergabung dengan keluarga Su hanya untuk mencari nafkah. Kau, bagaimana mungkin kau adalah Marsekal Naga? Sudah berakhir. Keluarga suku telah menyinggung Marsekal Naga. Marsekal Naga mohon, ampuni nyawa anjingku. Itu semua adalah Sujiaran. Ini bukan salahku. Dialah yang menyuruhku mentransfer uang ke grup Dasen untuk menjebak Ki Hong. Mohon ampuni nyawa anjingku. Benar, aku juga tahu tentang konspirasi di balik ini. Wang Tianhu ini sebenarnya
Dia lebih memilih bunuh diri daripada menyembunyikan rahasia itu. Sudah kuduga, kematian kakakku tidak sesederhana itu. Halo, Marsekal Naga Rumah Sakit menolak merawat Nona Kai. Mengapa mereka tidak... Siapa kau? kaulah yang memerintahkan para dokter untuk tidak mengoperasi Yunsi. Jadi kau adalah pembantu orang itu. Itu aku. Kau ingin... Satpam. Di mana Satpam? Tangkap mereka untukku. Berhenti berteriak, semua orang sudah tergeletak di pintu masuk. 2 orang. Bunuh aku sekarang juga. Jika kau tidak membunuhku, aku pasti akan menyuruh seseorang membunuh kalian semua. Aku akan memberimu kesempatan. Lakukan panggilan telepon. Baiklah. Kau punya nyali. Direktur, sesuatu telah terjadi di pihakku. Sungguh berani. Berani melakukan kekerasan di siang bolong. Tangkap mereka semua. Ketika rakyat jelata dipaksa melompat dari gedung, kau tidak muncul. Tapi dengan satu panggilan telepon dari elit yang berkuasa, kau datang berlari dengan penuh semangat. Apakah kau anjing peliharaan orang kaya? Kurang ajar. Apakah aku perlu kau tunjuk-tunjuk bagaimana aku menangani masalah? Jika kau tidak menyerah segera, aku berhak menembak mati kau. Begitu kau di dalam, aku pasti akan memperlakukan istrimu dengan baik. Tembak aku sampai mati. Silakan coba saja. Siap. Semua berhenti. Gubernur Bai, mengapa Anda datang? Sungguh otoritas yang besar yang Anda miliki. Baihuan Komandan Putih. Salam Dewa Perang Pojun. Orang ini adalah untuk bisa memiliki Dewa Perang Pojun bertindak sebagai pengawal. Kalau begitu, bukankah dia? Gubernur Bai, seseorang mencoba menyerang komandan tertinggi dari pasukan naga hitamku. Menurutmu bagaimana dia harus dihukum? Marsekal Naga melapor kepada Dewa Perang Pojun. Dia harus dieksekusi. Selesai sudah Ki Kunlun, ternyata adalah Marsekal Naga. Anda adalah Marsekal Naga. Saya tidak akan berani lagi. Mohon ampuni saya, Marsekal Naga. Bawa mereka pergi. Interogasi Lin Seng dan Lu Hua. Aku ingin semua bukti mengenai Su Jiaren menyuap mereka dalam kasus runtuhnya lokasi konstruksi. Ya, Marsekal Naga. Marsekal Naga, kabar datang dari rumah sakit. Nana Yunshi sudah bangun. Kunlun, apakah itu benar-benar kamu? Aku tidak sedang bermimpikan. Maafkan aku karena membuatmu menderita. Sekarang orang-orang dari keluarga Su sedang memburu keluarga Ki di mana-mana. Akan sangat berbahaya bagimu untuk tinggal di sini. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Selain itu, keluarga Su akan segera membayar harga yang setimpal. Maaf kami menyeretmu ke dalam masalah ini. Yakinlah, sekarang setelah aku kembali, tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Marsekal Naga, Ada apa? ada 2 orang di pintu masuk, mengaku sebagai kerabat ipar. Keponakan Yunshi, kami dengar kakimu patah. Hai. Jadi kami langsung bergegas ke sini untuk menjengukmu. Terima kasih atas perhatian kalian berdua. Yunshi, kakimu sudah patah sekarang. Kai King-san. Hal yang paling mendesak adalah pulih dengan benar. Mengenai urusan perusahaan, biarkan kami saja yang menanganinya. Perusahaan ini ditinggalkan oleh orang tuaku untukku. Aku sama sekali tidak akan menyerahkannya. Meskipun perusahaan Yongxin ditinggalkan kepadamu oleh orang tuamu sebelum mereka meninggal, tetapi kamu hanyalah wanita lemah. Kamu tidak akan bisa mengelolanya. Ditambah lagi sekarang kakimu patah. Kamu tetap harus membiarkan kami mengelola perusahaan. Apakah kau di sini untuk menjenguk pasien? Atau kau di sini untuk membuat masalah? Dan kamu pikir kamu ini siapa? Dia adalah adik laki-laki Ki Hong dan juga tunanganku Ki Kunlun. Jadi itu kamu. Bukankah ku dengar kamu bertugas di militer di luar? Kenapa? Ku dengar kakak sulung meninggal. Jadi aku langsung bergegas kembali, mencoba menampal pada keluarga Kai kita. Tepat sekali. Dia hanya ingin memanfaatkan keluarga Kai kita dan berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada yang lebih tua. Yunshi, sudah waktunya untuk mendisiplinkannya dengan benar. Aku lelah. Silakan pergi. Kalian mengusir kami ya? Kami bisa pergi. Tapi ada satu hal lagi. Dalam beberapa hari, perjamuan ulang tahun nenek dia memintaku untuk mengundangmu juga. Ini juga saatnya bagimu untuk mengakui leluhurmu dan kembali ke klan. Jika kau tidak mau pergi, jangan pergi. Nenek tidak pernah memaafkan keluarga kami. Ketika orang tuaku meninggal saat itu, dia bahkan tidak menghadiri pemakaman. Sekarang kakiku patah, dan dia memintaku untuk menghadiri perayaan ulang tahunnya. Mungkin dia melihat aku terluka dan merasa kasihan. Bagaimanapun darah lebih kental daripada air. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Aku akan menemanimu. Nenek, kabar baik. Tinguan bergegas ke sini dari Yanjing.
khusus untuk merayakan ulang tahun nenek. Phoenix muda dari keluarga kita Nyonya tua Kai matriark keluarga Kai. akan kembali. Nenek aku kembali untuk merayakan ulang tahunmu. Kamu masih tahu cara untuk kembali. Ini pasti pacarmu kan? Di mana dia bekerja? Dia hanya seorang prajurit biasa. Sekarang dia tidak bisa mencari nafkah di luar lagi. Dia ingin menempel pada keluarga Kai kita. Dia mengganggu Yunsi kita sepanjang hari. Aku beritahu kamu Yunsi, Tuan Mudawan, benar-benar setia padamu. Kamu, mengapa memilih pria tak berguna ini? Dia bahkan tidak pantas membawakan sepatu untuk Tuan Mudawan. Aku bilang kamu harus cepat tinggalkan dia dan ikuti Tuan Mudawan. Urusanku. Kamu tidak perlu khawatirkan. Yunsi sejak kapan kamu begitu keras kepala? Inspektur Chen sudah datang. Inspektur Chen cepat. Duduk Tuan di kursi utama di meja kehormatan. Cepat berdiri dan berikan tempat dudukmu kepada Inspektur Chen. Apakah ini tempat untukmu duduk? Tidak perlu. Saya bisa duduk saja di meja cadangan. Aku beritahu kamu dasar sampah. Cepat minggir dariku. Berikan tempat dudukmu kepada Tuan Chen. Apa kamu sakit nak? Jika saya bilang saya tidak akan duduk, saya tidak akan duduk. Tuan Chen anak ini tidak punya akal. Nyonya tua Kai, saya ada urusan jadi harus pergi duluan. Tugas resmi mendesak. Pasti sampah ini tidak berdiri menyambut Inspektur Chen dan tidak memberikan tempat duduknya kepada Inspektur Chen. Dia membuat Inspektur Chen marah. Maka hubungan kita dengan zona perang Xuanwu telah diputus oleh bajingan ini. Benar-benar tidak berguna dan tidak tertolong. Dia bahkan tidak bisa mengurus hidupnya sendiri. Dan sekarang, dia juga menyeret keluarga ke kita. Nenek, Wang Yu Direktur Media Fang Cheng mempercayakan saya untuk membawakan hadiah ucapan selamat. Ini adalah Marsikal Bintang 5 Hua Guo kita. Gulungan kaligrafi Marsikal Naga. Mohon diterima. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Itu adalah milik tentara naga hitam. Panglima tertinggi kaligrafi Marsikal Naga. Kaligrafi Marsikal Naga. Wanita tua ini benar-benar merasa tidak pantas menerimanya. Sepupu Yunsi, hadiah ucapan selamat yang kamu bawa hari ini apa itu? Milikku. Juga merupakan kaligrafi Marsikal Naga. Kunlun membantuku menemukannya. Kaligrafi Marsikal Naga. Kapan itu menjadi begitu tersebar luas? Ini palsu. Sekali lihat saja sudah cukup untuk tahu. Sungguh ada saja orang sembarangan. Berani melompat keluar dan mengedarkan barang murahan sebagai barang asli. Meniru kaligrafi Marsikal Naga. Yunse, aku khawatir kamu telah ditipu. Di dunia saat ini, penipu merajalela. Mereka benar-benar punya nyali beruang dan keberanian macan putua. Berani memasukkan bahkan kaligrafi Marsikal Naga. Nenek, lukisan ini adalah yang asli. Tolong percayai aku. Dia hanya seorang prajurit biasa. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk memiliki kaligrafi Marsikal Naga? Apakah kamu menyiratkan bahwa hadiah yang diberikan Tuan Mudawang itu palsu? Cukup kamu tidak hanya tidak mampu menjalankan perusahaan. Penilaianmu terhadap pria juga mengerikan. Mulai hari ini, perusahaan Yamsin akan diserahkan kembali kepada keluarga untuk dikelola. Sedangkan kamu, setelah kakimu sembuh, nikahi Tuan Mudawang. Nenek, perusahaan Yongsin adalah milik ayahku. Seluruh jerih payah, tidak ada yang bisa mengambilnya. Selain itu, aku tidak akan menikahi siapapun selain Kunlun. Hal-hal yang menyangkut keluarga, bukan untuk kamu putuskan sesuka hatimu. Masalah ini tidak bisa ditawar. Dia benar. Urusan Yunsi sendiri. Dia bisa memutuskan sesuka hatinya. Yunsi, ayo pergi. Sudah lama kukatakan padamu bahwa kamu tidak pantas untuk Yunsi. Segera pergi dari sini. Sudah kubilang, Yunsi bukan mainan bagi keluarga Kaimu. Dia juga bukan alat bagimu untuk bertukar keuntungan. Kalian semua tidak pantas menjadi keluarganya. Kurang ajar. Mengingat kau adalah seorang tetua dan nenek Yunsi, aku akan membiarkan masalah ini berlalu. Beraninya kamu datang ke keluarga kami dan membuat masalah. Akhirnya aku bisa melihat Kai Qingwan sendiri. Liu Zongyun dan Marsikal Naga. Masing-masing adalah puncak urusan sipil dan militer di Hua Guo kita. Nona Kai Qingwan adalah murid dari guru kekaisaran Liu Zongyun. Dia saat ini bekerja di pemerintahan pusat. Cepat atau lambat dia akan mencapai posisi tertinggi di antara para pejabat. Siapa yang merobek karya asli Marsikal Naga Kai Qingwan, dan memasang yang palsu sebagai gantinya? Siapa idiot yang melakukan ini tepatnya? Itu mereka, wanita sialan ini, yang merobeknya bersama si gila ini, dan menyebabkan masalah di pesta ulang tahun nenek. Hampir membuat nenek pingsan, karena marah. Sungguh kurang ajar. apa yang kau inginkan? Apa yang bisa kau lakukan? Apa yang bisa dilakukan? Ini hanya tentang membuatmu dan wanita sialan ini menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Apa katamu? Qingwan kamu. Diam, aku sedang menyelamatkannya. Tunggu. Mau kemana? Membawanya pulang. Bisakah Anda berhenti sebentar? Mari kita bicara baik-baik sebentar. Tidak ada yang perlu dikatakan. Ki Kunlun berhenti di situ. Mengapa setelah bertahun-tahun ini, Anda masih menyimpan dendam? Ya Tuhan, antara dia dan Kai Qingwan, apa yang sebenarnya terjadi? Sesuatu yang tak terucapkan. Kembalilah dan katakan pada Liu Zongyun untuk mencuci lehernya bersih-bersih, agar ketika aku bertemu dengannya, kematiannya tidak terlalu buruk rupa. Kau belum cukup makan tadi kan?
Aku akan membawamu mencari sesuatu untuk dimakan. Kau ingin makan apa? Makan daging sapi. Baiklah, makanlah suapan besar. Qi Kunlun, kau bisa mengabaikanku. Tapi mengapa kau harus merobek kaligrafi dan lukisan ini? Kamu hampir membuat nanaku pingsan karena marah. Kamu berutang penjelasan padaku bukan? Mempertimbangkan Yunse dan hubungan darah mereka, aku tidak akan membunuh mereka. Ini adalah penjelasanku. Mulai sekarang, Yunse dan keluarga Kaimu sama sekali tidak memiliki hubungan. Jika kau berani menghinanya lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak menunjukkan belas kasihan. Namun aku tidak pernah menyangka, sarang ular dan tikus seperti keluarga Kai benar-benar bisa menghasilkan wanita seperti burung phoenix sepertimu. Tapi pada dasarnya, kau masih orang yang sama seperti mereka. Jangan pergi. Nona Kai, hargai dirimu sendiri. Siapa dia sebenarnya? Singkatnya, mulai sekarang keluarga Kai sama sekali tidak boleh memprovokasi orang ini. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkan keluarga Kai. Apa kau tidak penasaran? Apa yang membuat penasaran? Melihat ekspresinya. Kalian berdua sebelumnya pasti pernah mengalami insiden yang tidak menyenangkan. Mari kita lupakan saja masalah ini. Halo, Marsekal Naga menemukan semua bukti bahwa Su Shihai menyuap grup Dasen. Haruskah kita merilisnya sekarang? simpan saja untuk saat ini. Benar juga. Apakah kau tahu tentang proyek pengembangan Tianlong? Itu adalah proyek yang kakak Qi Hong bertanggung jawab sebelum dia meninggal. Proyek itu, banyak perusahaan yang bersaing untuk itu sebelumnya. Tetapi setelah sesuatu terjadi pada kakak Qi Hong, proyek itu ditarik kembali. Sekarang sedang ditender ulang. Apakah kau tertarik untuk mengambilnya? Benarkah? Tentu saja aku tertarik. Tapi, skala grup Yongxin terlalu kecil. Mungkin bahkan tidak memenuhi syarat untuk penawaran. Aku akan mencari cara untuk ini. Bos, Shihai sudah mati. Apa katamu? Shihai dia sudah mati. Qi Kunlun, aku akan mencincangmu berkeping-keping. Paman Gei, Tihong kakak laki-laki Qi Kunlun. berkat kamu, saham kelompok kita telah naik lagi. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, bawakan aku anggur terbaikmu. Paman Gei, aku tiba-tiba merasa sedikit sakit kepala. Dasar bocah nakal. Gemuye. Kita akan membawanya ke tempatmu di hari lain. Kita akan minum beberapa gelas dengan baik. Beri aku sebungkus rokok. Rokok jenis apa yang kamu mau? Tonghe kesukaan kakakku. Aku tidak mengenalmu. Segera inya. Paman Ge, kau tidak perlu seperti ini. Orang tua, serahkan uang perlindungan bulan ini. Itu sudah aku siapkan untukmu. Silakan hitung. Benar. Bulan depan itu akan meningkat menjadi 8.000. 8.000. Aku. Apa maksudmu aku? Kamu tidak bersama grup Kitiar dan kakak Jiaren. Kakak Jiaren membiarkanmu keluar dan membuka toko. Itu sudah sangat murah hati. Atau apakah kamu mengatakan, kamu ingin dikubur bersama Qi-hon? Siapa ini? Dia hanya seorang pelanggan. Kalau begitu 8.000. Kamu mencari masalah. Letakkan uangnya. Orang tua Ge. Kamu menemukan backingan. Aku bilang, letakkan uangnya. Lalu bersujudlah pada Paman Ge dan akui kesalahanmu. Dari mana kamu datang? Urus urusanmu sendiri. Jika kamu tidak ingin mati berlututlah dengan patuh. Makanlah sirih di tanah itu untukku. Xiao Yang, tolong jangan pedulikan dia. Dia hanya orang gila. Sebungkus rokok ini untukmu. Bulan depan uang perlindungan akan berlipat ganda. Tidak mau memakannya. Jika kamu tidak memakannya, aku akan membunuhmu hari ini. Aku akan memakannya untuknya. Apakah itu boleh, Xiao Yang? Paman Ge, jangan takut. Aku yang akan mengurus ini. Serang dia. Minta maaf. Orang bijak tidak menderita kerugian langsung. Paman Ge, minta saja kakak ini untuk melepaskanku. Keluar. Ayo pergi. Kunlun, kamu harus segera meninggalkan Fengqiang. Keluarga Su tidak akan melepaskanmu. Paman Ge, yakinlah. Keluarga Su tidak akan merajalela lama. Kunlun, kamu sudah dewasa. Kamu sudah sukses. Ini semua salahku karena kembali terlalu terlambat. Kakak meninggal secara tragis. Dan bahkan kau ikut terseret. Apa yang kamu katakan? Aku membantu keluarga Kimu. Dan aku tidak pernah menyesalinya. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mencapai kejayaan masa laluku? Aku tahu. Kau telah menjadi sasaran di mana-mana oleh keluarga Su. Seperti ini, kau mengumpulkan mantan karyawan ke perusahaan tunanganku, perusahaan Yongxin. Tunangan Yunxi. Baiklah. Namun, berbicara tentang Kai Yunxi, Kunlun, kamu tahu tentang kasus saudaramu yang melibatkan gadis muda itu? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Yunxi? Mungkin tidak. Pada malam kasus itu terjadi, Qi Hong menerima panggilan dari sepupu Kai Yunxi, Kai Qingshan, sebelum pergi ke perusahaan. Akibatnya, sesuatu terjadi keesokan harinya. Qi Hong.
Ayo lihat ini. Ada masalah dengan proposal ini di sini. Kai King San. Aku pasti akan membersihkan nama kakakku dari ketidakadilan ini. Bagus. Bisakah kamu membawaku besok untuk mengunjungi makam saudaramu? Besok bawa ibuku, dan kita akan pergi bersama untuk berziarah ke makam kakakmu. Baiklah. Ayo bocah. Ayo bersihkan dan tutup toko. Sudahkah kau menghubungi Lai Ming? Lei Ming mengatakan, Wang Tianhu memang telah menghilang. Bisakah seseorang menghilang begitu saja di militer? Lei Ming juga berpikir ada yang tidak beres. Penyelidikan rahasia mengungkapkan bahwa Wang Tianhu tampaknya telah dipindahkan secara rahasia atas perintah khusus ke Akademi Lei Ming. Orang-orang tua kolot dari kaum garis keras. Akademi Lai Ming tempat mereka membina bakat. Keluarga Su mengadakan pemujaan leluhur hari ini. Jalan ini ditutup untuk lalu lintas. Keluarga Su mengadakan pemujaan leluhur jadi mereka menutup jalan. Omong kosong. Eksistensi macam apa keluarga Su itu? Apa kamu tidak tahu? Segerainya, jangan cari masalah. Kau. Pojun, Itu kamu. minggir. Jadi bagaimana jika kamu pandai berkelahi? Aku memberitahumu. Seluruh jalan di belakang kita dipenuhi mobil kita. Jika kamu begitu mampu terbanglah. Telepon Baisuan. Panggil bala bantuan. Aku beritahu kau, tidak ada yang berani memprovokasi keluarga Su di Fengchen. Bawa kendaraan lapis baja kemari. Masuk ke mobil. Bukankah kau cukup mampu mendengar nama keluarga Su? Bukankah kau tetap lari dengan memalukan? Ayo, bukankah kau bisa bertarung? Bagaimana kalau kita kembali di hari lain? Ibu jangan khawatir, istirahatlah sebentar. Kakak yang mengapa mereka belum pergi juga? Kakak yang ini gawat. Begitu banyak tan. Batu nisan Susia. Pemakaman. Shihai, beristirahatlah dengan tenang. Semoga leluhur keluarga Su memberkati kita. Aku harus menjadikan hidup Qi Kunlun sebagai pengorbanan untuk Shihai. Apa kau bahkan tidak bisa menangani hal sesederhana? Menutup jalan, tanmu. Semua mobil kita telah dihancurkan. Qi Kunlun, apakah kamu pikir hanya karena seseorang mendukungmu? Aku tidak bisa menghadapimu. Ketika orang-orangku tiba, kalian semua harus dikubur bersama Shihai. Kunlun, siapa orang itu tadi? Seorang teman yang aku dapat saat di militer. Marsekal Naga, unit lapis baja sedang menunggu di lereng gunung. Mohon berikan instruksi. Ibu, ayo kita pergi. Mari kita kunjungi makam kakakku dulu. Batu nisan Qihong. Anakku yang malang. Bahkan dalam kematian dia tidak bisa menemukan kedamaian. Keluarga Su pantas mati. Marsekal Naga, biarkan aku membunuh mereka semua. Bawakan aku arah. Apakah Tuan Su sudah tiba? Dia sudah dalam perjalanan. Aku ingin membawa mereka dan mengubur mereka semua di bawah kuburan leluhur keluarga Su, sehingga mereka selamanya dan abadi diinjak-injak di bawah kaki kita. Nanti aku akan meratakan makam Qihong dan membangun toilet umum di atasnya. Agar mereka selamanya terkubur di bawah kotoran dan air seni. Ide yang bagus. Kakak. Aku membawa ibu untuk menemuimu. Anakku, apakah kamu baik-baik saja di sana? Ibu minta maaf. Ibu, tolong jangan menangis. Kakak juga tidak ingin ibu terlalu sedih. Jangan biarkan keluarga Su menertawakan kita. Tuan Qihong melakukan banyak perbuatan baik untuk Fengchen. Sayang sekali. Marsekal Naga, terimalah belasungkawa saya. Gunung itu terlalu tinggi. Apa aku membiarkanmu memuatnya dengan daya tembak? Hanya agar kau bisa melihatnya. Mengerti. Semuanya putar meriamnya. Arahkan ke puncak bukit di sudut barat laut. Hitungan mundur 3 detik. Saturasi daya tembak. Sementara diatur untuk 1 unit tembakan. Apa? Apakah Baisuan akan menembaki tempat ini? Apakah dia gila? Itu pasti peluru kosong. Hanya mencoba menakut-nakuti orang. 3, 2, 1, tembak. Qi Kunlun, kamu pantas mati. Makam leluhur telah dibom. Bagaimana kita bisa menghadapi siapapun di masa depan? Balasan apa yang telah kita derita? Sepupu, kita harus membunuh Qi Kunlun. Kalau tidak, bagaimana keluarga Su kita bisa menghadapi siapapun di masa depan? Mereka, aku tidak akan membiarkan satupun melarikan diri. Pemboman yang bagus. Mereka tidak mengizinkan orang memberi penghormatan kepada Qihong.
Jadi keluarga Su juga tak boleh memberi penghormatan ke depan. Nak, lihat, adik laki-lakumu sedang membantumu membalas dendam. Kakak, yakinlah, ini baru permulaan. Melapor kepada gubernur. Saturasi daya tembak selesai. Tetap di tempat. Ya, beraninya mereka membawa makam leluhur kita. Hancurkan makam Ki Hong untukku. Ki Kunlun, Barusan, siapa yang memercikkan darah dan mengukir kata-kata di monumen? Aku yang mengukirnya. Apa yang berani kau lakukan padaku? Aku awalnya bermaksud menunggu sampai peringatan kematian kakakku sebelum bertindak. Tapi jika aku tidak membunuhmu sekarang, aku tidak akan bisa beristirahat atau makan dengan tenang. kamu berani. Bawa mereka ke mobil. Dimengerti. Tunggu, hari ini tidak satupun dari kalian akan bisa pergi. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menghadapimu? Dan kau juga. Aku akan mencari seseorang untuk memaksulkanmu, agar kau tunduk pada organisasi, penghakiman dan eksekusi. Terserah padamu. Pergi. Bawa kembali. Tuan So, kau akhirnya tiba. Dia adalah seorang master. Namun, semua orang harus mati hari ini. Sungguh, Sombon. tidak perlu dia sudah mencapai alam dan senjatamu ini tidak bisa membunuhnya. Mengetahui bahwa aku berada di alam dan cepat berlutut dan mohon ampun. Aku sangat kecewa padamu. Kau. Garis pertahanan Cisai bergolak tanpa henti. Zona perang Suanmu dalam siaga tingkat 2. Dan kau masih pamer di sini. Benar-benar mencari mati. Rahasia-rahasia ini. Bagaimana kau mengetahuinya? Siapa kau? Dia memiliki koneksi dengan sistem. Kalau tidak, dia tidak akan menjadikan seorang pengawas. Bertindak sebagai anjing suruhannya. Aku beri kau 3 detik. Kembali ke zona pertahananmu. 1. Tuan So, mohon bertindak cepat. Aku ingin kepala orang ini untuk dikorbankan kepada leluhurku. 2. Berlagak bahkan saat menghadapi kematian. 3. Sisa-sisa keluarga Ki, kalian semua harus mati. Jangan pergi. Kau pikir kau siapa? Kau anjing suruhan yang menyalahgunakan kekuasaan. Kau adalah yang berikutnya yang akan kubunuh. Tuan Su bahkan bisa menghindari peluru. Jadi membunuh beberapa orang ini. Bukankah itu seperti menghancurkan semut? Hari ini, bunuh semua orang dari keluarga Ki. Nanti di atas makam mereka. Bangun toilet. Awalnya aku berniat untuk tidak menggunakan medan danku untuk membunuhmu. Hari ini, aku akan memastikan kau mati tanpa mayat yang utuh. Tuan Su pengawal ini juga harus mati. Bunuh dia Tuan Su. Bodoh, aku mengajarimu keterampilan, agar kau bisa memamerkan otoritasmu. Bawahan ini tahu kejahatanmu. Marsekal Naga mohon, berikan instruksimu. Apakah aku memberimu kesempatan atau tidak? Ya kau melakukannya. Sayangnya, kau tidak menghargainya. Aku akan memberimu 1 tim orang untuk pergi ke Cisai. Bunuh pemimpinnya Muhan Gan. Jika kau tidak bisa membunuhnya jangan kembali. Ya, Muhan Gade. Itu adalah kematian yang hampir pasti. Bawa dia kemari sekarang. Berlututlah. Shiji, Kal. berani menyentuh adikku. Aku tidak akan mengampuni satupun dari kalian. Apa kau tahu siapa yang mendukungku? Tidak peduli siapa itu. Kalian semua harus mati. Jangan-jangan. Aku tahu aku salah. Jangan bunuh aku. Aku bersedia membangun balai peringatan untuk Tuan Ki. Shiji, Jaga tempat ini secara bergantian. Siapapun yang menyebabkan kerusakan akan dieksekusi tanpa ampun. Katakan padaku siapa yang menyuruhmu datang ke sini. Melapor kepada Marsekal Naga. Itu adalah Xiaolun putra kedua dari keluarga Xiao dari Jiandong. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Keluarga Xiao. Mereka memegang posisi tinggi di Majelis Nasional. Mereka benar-benar ikut campur dalam masalah ini. Aku harap aku tidak pernah menangkap orang-orang ini yang memegang kendali. Ketua kami mengandalkanmu untuk perusahaan Yang Xin. Saat ini aku akan segera menghubungi rekan-rekan lama itu dan berusaha memenangkan proyek Tianlong. Maka ini juga bisa dianggap menyelesaikan apa yang ditinggalkan kakak. Berita itu tidak bisa lagi dibendung. Itu sudah menyebar ke beberapa keluarga. Enyahlah kalian sekelompok sampah. Tuan, Selama dia berada di dalam sistem, dia tidak akan bisa lepas dari genggamanku. apa yang Tuan katakan itu benar. Hal yang paling mendesak sekarang adalah segera mengamankan proyek Tianlong. Kalau tidak, jangan lupakan bagaimana keluarga Su Anda mencapai posisinya saat ini. Keluarga Sukame adalah anjing Tuan. Apapun yang Tuan katakan akan terjadi. Bagaimana kualifikasi penawaran untuk proyek Tianlong? Ketua dan yang lainnya mereka pada dasarnya sudah siap. Tapi kita masih kekurangan beberapa pengembang dan dukungan resmi. Siapa kalian semua? Anda adalah Ki Kunlun. Ya, Jadi Anda adalah orang-orang yang menentang keluarga Su. ya, Anda meledakkan makam leluhur keluarga Su. benar. Ada apa? Memangnya kenapa? Itu luar biasa saudara. Saya sudah lama ingin melakukan itu.
Saya minta maaf karena membuat semua orang menunggu. Kunlun Anda sudah datang. Adik dari kakak Ki-hon. Benar-benar punya nyali. Bekerja sama dengan Yongxin tidak masalah. Kami sudah lama tidak senang dengan keluarga Su. Kami akan menandatangani kontrak dengan Yongxin hari ini. Anda membiarkan semua orang melihat harapan untuk membalas dendam Ki-hon. Oleh karena itu semua orang sekarang tidak lagi takut pada keluarga Su dan berani bekerja sama dengan kami. Itu bagus. Kalau begitu, kita akan punya kesempatan untuk menawar proyek Tianlong. Tetapi keluarga Su pasti akan bersaing dengan kita. Sayangnya dokumen proyek sebelumnya ditinggalkan pada keluarga Su. Saya akan mencari cara untuk ini. Kalian semua mulai rapatnya dulu. Baiklah, ayo kita pergi. Tuan Kota Jian, saya Ki Kunlun. Marsekal Naga Halo Poyun menghubungi saya sebelumnya. Baik, proyek Tianlong. Dokumen proyek sebelumnya. Apakah Anda punya salinannya? Ya saya tahu. Saya akan segera mengirimkannya kepada Anda. Kunlun, Liu Xiaorong, teman sekelas Ki Kunlun. benar-benar kamu. Saya akan mengirimkan lokasinya kepada Anda. Kemarilah. Anda adalah... Kamu menghilang begitu lama setelah lulus. Aku pikir aku salah mengira kamu orang lain. Kenapa Anda di sini? Li Xiaojing akan menikah. Tunangannya mentraktir teman-teman sekelas makan. Li Xiaojing. Ya, begitu banyak orang mengejarmu. Wajar jika kamu tidak ingat. Cara Anda bicara. Kamu tidak bisa kabur hari ini. Ayo pergi. Ada di depan sana. Di depan. Ya. Teman-teman sekelas lihat siapa yang aku temui. Kunlun. Ini adalah tokoh utama hari ini, Li Xiaojing. Ini adalah mantan senior teman sekelasku. Dan juga tunanganku Jiaoyan. Selamat kepada kalian berdua. Jangan hanya menawarkan res tulisan. Karena Anda datang terlambat. Anda harus meminum semua anggur ini. Saya tidak minum alkohol. Ketua Xiao sedang menawarkan bersulang, beraninya Anda menolak. Kunlun benar-benar tidak bisa minum. Aku baru saja melihatnya minum cefazolin. Lihatlah orang yang dulu Anda kejar. Sekarang dia membutuhkan seorang wanita untuk membelanya. Jiaoyan, kita semua teman sekelas. Jangan keterlaluan dengan kata-katamu. Jiaoyan hanya bercanda. Kunlun, jangan tersinggung. Kamu belum menghubungi teman-teman sekelasmu selama bertahun-tahun. Kamu pasti sangat sibuk dengan pekerjaan. Untuk bergabung dengan tentara. Kita semua adalah teman sekelas. Beberapa orang masih hanya bawahan. Ketua Xiao sudah menjadi bos besar sekarang. Seorang prajurit ya, tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi Anda kembali. Bagaimana kalau begini? Anda datang ke perusahaan saya. Saya akan mengatur agar Anda menjadi penjaga keamanan. Kunlun, kamu benar-benar kembali ke Feng Cheng. Ikuti saja Xiaoyan. Setidaknya kamu bisa bertahan hidup. Tidak perlu. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Masih bersikap sok. Mengapa Anda tidak melihat diri Anda baik-baik? Seperti apa penampilan Anda? Tidak punya kemampuan tapi masih berusaha menjaga muka. Mengingat karakternya. Menjadi satpam sudah memberinya terlalu banyak pujian. Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Tidak perlu. Saya menunggu dokumen, setelah itu pergi. Sekarang bersikap sombong. Seseorang mengantarkan dokumen kepada Anda. Apakah Anda pikir Anda semacam bos? Saya ingin melihat hari ini. Siapa tepatnya yang datang untuk mengantarkan dokumen kepada Anda? Anda mungkin membayar figuran untuk datangkan. Saya harus bertanya nanti. Berapa biaya penampilannya? Tuan Kota tiba. Jian Hayang, wali kota Feng Cheng. Tuan Kota Jian. Itu benar-benar Tuan Kota Jing. Astaga, mengapa dia datang ke sini? Ketua Xiao benar-benar berhasil mengundang Tuan Kota Jian. Tuan Kota Jian, Anda sudah tiba. Siapa Anda? Menyingkir. Apakah Tuan Kota Jing mungkin salah jalan? Tuan Qi, dokumen yang Anda minta. Terima kasih atas kesulitan Anda. Ini, apakah Anda punya instruksi lain? Tidak. Benar, dia hanya ingin saya bertanya kepada Anda. Berapa biaya penampilan yang saya bayarkan kepada Anda? Saya salah bicara. Tuan Kota mohon maafkan pelanggaran saya. Tuan silakan. Kalau begitu bawahan ini akan permisi. Baiklah. Aku tidak menyangka kamu sekarang baik-baik saja. Bahkan Tuan Kota datang untuk mengantarkan dokumen kepadamu. Tidak juga biasa-biasa saja. Karena kamu sudah kembali ke Feng Cheng. Mari kita lebih sering berkumpul saat kamu ada waktu. Apakah karena Anda tidak bisa membunuh saya kali ini? Kamu tidak bisa kabur hari ini, ayo kita pergi. Di depan. Ya. Mengenai masalah membunuh orang ini, jangan lakukan lagi di masa depan. Mari kita berkumpul lagi saat kita punya waktu. Halo Yunxi. Saya punya dokumennya. Beritahu Paman Ge untuk mempersiapkan dan menyelesaikan rencana. Halo. Aku tidak akan mendapatkan 50 juta ini. Aku tidak bisa membunuh Qi Kunlun. Sesi penawaran. Saya tidak tahu apakah itu akan diberikan kepada perusahaan Yongxin atau grup Kitian. Mungkin grup Kitian. Kaki Anda baru sembuh. Jangan berdiri terlalu lama, cepat duduk. Bukan apa-apa.
Saya sudah menanyakan. Para juri sangat puas dengan proposal kami. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, kita pasti mengamankannya. Benarkah itu sungguh luar biasa? Mungkinkah kau benar-benar berpikir kau pasti sudah menang, bukan? Apakah Anda benar-benar berpikir masalah Ki-hom dijebak akan disembunyikan selamanya? Kita akan mengambil kembali grup Kitian cepat atau lambat. Tunggu sebentar. Kau akan punya alasan untuk menangis. Mungkinkah dia punya metode lain? Perusahaan Yongxin memiliki kemampuan yang kuat. Perusahaan ini adalah perintis dan inovatif dan lebih jauh lagi. Dengan banyak perusahaan yang hadir di sini, ia memiliki hubungan kerjasama yang erat mengenai hari ini. Namun, kualifikasi perusahaan Yongxin telah dicabut. Jadi, panel juri kami akan mengevaluasi ulang dan kemudian mengumumkan kontraktor untuk proyek Tianlong. Halo, kualifikasi kami legal dan sesuai. Selain itu, kami juga memiliki sertifikasi dari Dewan Akreditasi Kualifikasi. Apakah kamu salah? Tidak ada kesalahan saya mencabut kualifikasi. Si Heng Wakil Wali Kota Feng Chen. Tidak ada kesalahan saya mencabut kualifikasi. Wakil Tuan Kota yang baru diangkat. Rumor mengatakan bahwa mantan Wakil Tuan Kota dibunuh oleh Ki-hong. Selamat sebelumnya. Nona Su atas pengamanan proyek Tianlong. Hak apa yang dimiliki Wakil Wali Kota untuk mencabut kualifikasi perusahaan Yongxin? Masalah keuangan, masalah konstruksi dan berbagai masalah lainnya. Siapa Anda? Dia. Adik laki-laki Ki-hong. Dia adalah anggota keluarga dari orang jahat itu. Kualifikasi kami legal dan sesuai saat bekerja sama dengan orang lain. Tidak pernah ada masalah. Dengan hak apa? Jika saya bilang tidak, maka itu tidak. Bukankah itu hanya menemani beberapa bos? Bagaimana? Mencoba mengikuti jejak kakakmu, membunuh wakil wali kota. Bawa dia pergi. Berhenti. Wali kota Jian, apakah Anda akan melanggar hukum demi keuntungan pribadi? Wakil wali kota Shi, mohon kembalikan kualifikasi tender perusahaan Yongxin. Feng Cheng bukan milikmu sendiri untuk diputuskan. Jika kau berani menghalangi lagi, atasan, tidak akan keberatan aku mengambil posisimu. Shi Heng, aku sarankan kau berhenti. Jangan berpikir hanya karena dia memiliki latar belakang zona militer, itu berarti apa-apa. Bukankah kakaknya tetap mati? Dia tidak terlihat begitu mengesankan, kan? Aku bilang wali kota Jian. Mungkinkah istrinya juga menemanimu? Anda mencari mati, saya akan memberikannya kepada Anda. Pukul aku. Bunuh aku. Biarkan semua orang melihat bahwa seluruh keluargamu adalah pembunuh. Seluruh keluarga Ki kalian semua adalah pembunuh. Berhenti jika kau melakukan ini, ketidakadilan kakakmu tidak akan pernah terungkap. Seberapa hebatnya kau sebenarnya? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Lalu apa yang bisa aku lakukan padamu? Wakil Tuan Kota Shi Heng dicurigai melakukan korupsi dan penyuapan. Dicopot dari jabatan untuk penyelidikan. Bawa dia pergi. Tunggu, biarkan aku menelepon dulu. Tidak perlu melawan. Di mana wakil gubernurmu? Dia juga dibawa pergi. Kalian semua tunggu saja untuk menjalani hukuman. Tidak, tolong aku mohon. Beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Waktunya hampir habis. Karena perusahaan Yongxi memiliki kualifikasi ini, maka setelah peninjauan berulang dari para hakim kami, jadi proyek Tianlong akan terus diserahkan kepada perusahaan Yongxin kami untuk tanggung jawab penuh. Kenapa Anda di sini? Aku menemukan bahwa kematian kakak Ki-hong ada hal lain di baliknya. Jadi aku ingin datang dan membantumu. Apakah guru Anda Liu Songyun yang ingin menjilat saya? Guruku hanya bertanggung jawab untuk mengajariku. Dia tidak punya hak untuk mencampuri apa yang aku lakukan, atau bagaimana aku melakukan sesuatu. Lalu saat itu guru saya, Profesor Wu, dibunuh. Apakah itu juga ide Anda sendiri? Tidak, itu bukan. Apa yang terjadi saat itu benar-benar bukan salah guru. Bukan salahnya. Saat itu Anda dan Liu Songyun merencanakan sesuatu melawanku dan menyebabkan kematian Profesor Wu. Kebencian ini, Ki Kunlun tidak akan pernah melupakannya seumur hidup ini. Itu karena Profesor Wu tahu terlalu banyak rahasia. Guru berkata, jika dia ditangkap oleh musuh, maka konsekuensinya bagi Waguo kita akan tak terbayangkan. Kami tidak punya pilihan. Kami hanya bisa membunuh Profesor Wu. Inilah perbedaan antara manusia dan binatang. Kunlun, tolong maafkan aku. Aku juga memikirkan gambaran yang lebih besar. Memaafkan Anda, lalu setelah saya mati, apakah Profesor Wu akan memaafkan saya?
cepat tidur. Anda sudah sibuk sepanjang malam. Aku akan tidur setelah menyelesaikan ini. Halo, Marsekal Naga, cepat lihat berita Feng Chen. Aku mengirimkannya ke komputermu. Kei Yunchi, bos wanita perusahaan Yongxin. Beberapa bos pria membantu dalam penawaran. Lokasi perusahaan Yongxin dengan jahat menyerang wakil tuan kota. Kakak laki-laki penyerang sebelumnya membunuh mantan wakil tuan kota. kantor berita Feng Chen. Ini adalah yang terbesar di Fengcheng, kantor berita media. Saat itu justru karena pemberitaan mereka, kakak dikutuk oleh opini publik. Jangan khawatir, saya akan pergi menanganinya. Kantor berita Feng Chen. Silvan, pemimpin redaksi kantor berita Feng Chen. Apa yang kau lakukan? Siapa pemimpin redaksimu? Aku, ada aku. Hapus berita-berita ini segera. Dan kemudian minta maaf. Kau siapa? Kau menyuruhku menghapusnya dan aku menghapusnya. Dan meminta maaf, memutarbalikkan fakta, dan menabur perselisihan. Begini caramu menjalankan kantor berita. Aku menulis apapun yang ingin kutulis. Apa itu urusanmu? Aku punya sesuatu yang bahkan lebih kuat di sini. Tunggu saja dan lihat apa yang terjadi pada Yongxin. Bagaimana mereka dihancurkan oleh opini publik. Dijatuhkan. Kau mencuri naskahku. Kolusi kriminal ilegal. Siapa yang berdebat di sini? Kepala Komun. Mereka menyuruhku menghapus artikel berita itu, dan juga mencuri naskahku. Bukankah ini adik Kihon? Wang Yu, kepala seksi kantor berita Feng Chen. Daripada menjadi anjing di sisi Kai Yunxie, apa yang kau lakukan di sini? Jadi kau orang Yongxin. Tulis ini. Yongxin mengirim orang menyerbu kantor berita dengan marah sambil membawa pisau, dan mencoba menyerang para editor. Tulis persis seperti itu. Apakah Anda mengizinkan naskah-naskah ini? Jadi kenapa kalau aku melakukannya? Di Feng Chen, aku menulis apapun yang kuinginkan mereka tulis. Kami adalah kantor berita Feng Chen. Sekarang tarik semua artikel berita. Dan kemudian terbitkan surat permintaan maaf. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Semuanya. Tulis satu laporan masing-masing menyerang Yongxin. Dan seret almarhum Kihon. Keluar untuk dicambuk secara anumerta. Marsekal Naga. Tidak perlu. Sebanyak apapun yang mereka tulis, mereka akan menanggung sebanyak itu nanti. Nada bicaramu cukup arogan, nak. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Kami punya orang besar yang mendukung kami. Kami bisa menulis apapun yang kami mau. Kau. Aku bisa menghancurkanmu dalam hitungan menit. Halo, ya tuan. Masalahnya sudah diurus. Apa manajer umum kantor berita Huaguo datang? Itu luar biasa, luar biasa. Anda juga bertanggung jawab memfitnah Kihon. Kihon dan Yongxin itu sama-sama pantas mendapatkannya. Tunggu saja sampai mati. Orang besar itu datang. Kepala Komun sudah selesai. Bagus, segera terbitkan. Baik, manajer Chen ada di sini. Manajer. Kepala Administrator Chen, kepala kantor redaksi surat kabar Huaguo. Kedua orang ini berbicara sembarangan. Datang ke perusahaan kami untuk membuat masalah. Dan bahkan melukai editor kami. Manajer Chen, bagi mereka yang melaporkan berita, apa standar yang paling mendasar? Mencari kebenaran dari fakta. Mereka secara sewenang-wenang menyiramkan air kotor, memfitnah Nanakai, dan bahkan menyeret mendiang Tuan Kihon. Keluar untuk dicambuk secara anumerta. Apakah ini kantor beritamu? Manajer Chen, jangan dengarkan omong kosongnya. Diam. Apakah kau pikir Dewa Perang Pojun berbohong? Dewa Perang Pojun. Dewa Perang Pojun. Manajer Chen, apa yang Anda lakukan di sini? Begini. Marsekal Naga, baru-baru ini saya menemukan bahwa Cisai mulai gelisah, dan lebih jauh lagi banyak kekuatan musuh terus-menerus melakukan gerakan kecil. Oleh karena itu, saya ingin melakukan wawancara audio dengan Anda untuk menenangkan publik. Marsekal Naga. Anda tadi sepertinya mengatakan Anda akan menghancurkan saya. Cepat tarik kembali. Tarik semua artikel berita itu. Marsekal Naga, saya salah. Mohon maafkan pelanggaran saya. Maafkan saya kali ini saja, mohon. Saya akan segera meminta maaf secara publik. Lalu bagaimana dengan naskah-naskah ini? Itu benar-benar memalukan. Selesai makan. Baiklah, saya akan makan. Makan. Menjebak Kihon, menjebak Yongxin. Siapa yang memerintahkan Anda melakukan ini? Mungkinkah Su Jiaren memiliki kemampuan sebesar itu? Su Jiaren membayar uang itu, tapi mereka masih punya dukungan di belakang mereka. Siapa? Komandan Ki menanyakanmu sebuah pertanyaan. Jawab, baiklah, saya akan memberitahu Anda. Itu adalah... Pergi.
Marsekal naga orang itu melarikan diri. Seseorang dari kantor berita Anda juga terlibat. Saya sekarang sangat mencurigai. Kematian Qihon dalam proyek Tianlong berhubungan dengan keresahan kekuatan musuh. Mencari mati. Wang Yu dari kantor berita menerima suap dengan jahat menjebak perusahaan Yongxin. Perusahaan Yongxin mematuhi hukum dan peraturan. Akulah kebanggaan Feng Cheng. Berdasarkan bukti yang relevan, kasus runtuhnya lokasi konstruksi Qihong adalah tuduhan palsu oleh Su Shihai. Apakah keluarga Su mengizinkannya di balik layar? Tuan, Tidak perlu bicara lagi. Saya sudah menyiapkan jurus mematikan. Selanjutnya, lakukan seperti yang saya katakan. Kai King San. apa yang sedang aku sibukkan? Kak, cepat datang. Ini terkait dengan proyek Tianlong. Jika proyek ini berhasil itu pasti akan luar biasa. Sepupu saya. Saya akhirnya berhasil menunggu Anda tiba. Jika ada yang ingin kau katakan dengan cepat. Perusahaan masih sangat sibuk. Ini tentang proyek Tianlong. Izinkan saya memperkenalkan secara resmi. Jiandong, Shaolun putra kedua keluarga Shao dari Jiandong. Tuan Muda Shaolun. Shaolun dari Jiandong, tadi di pemakaman. Sumowu tampaknya dikirim olehnya. Permisi. Aku tidak minum alkohol. Keluarga Xiao dari Jiandong memegang posisi yang sangat tinggi di Majelis Nasional. Orang yang bertanggung jawab atas proyek Tianlong Anda adalah keluarga Xiao. Aku tidak menyangka. Proyek kami masih dalam persiapan. Dan kami sudah bisa bertemu denganmu. Anggota keluarga saya terutama bertanggung jawab atas proyek ini. Saya hanya datang ke sini untuk bersenang-senang. Namun Nona Kai, Anda benar-benar terlihat manis dan memikat. Tuan Muda Xiao, Mari kita rayakan kelancaran kemajuan proyek kita. Yunse, keluarga Xiao, adalah orang yang bertanggung jawab atas proyek Tianlong. Mereka bisa mengganti penyelenggara kapan saja. Anda harus membuat Tuan Muda Xiao senang. Tuan Muda Xiao, biarkan aku bermain dadu denganmu. Maksud saya adalah, Anda harus menemani Tuan Muda Xiao malam ini. Tidak mungkin. Mengapa berpura-pura menjadi gadis suci jika Anda tidak tidur dengan seorang pria? Apakah Anda pikir dari mana Anda mendapatkan begitu banyak perusahaan yang mendukung Anda? Jangan menolak kebaikan. Aku akan pergi dulu. Tuan Muda Xiao, Mau pergi? Tuan Muda Xiao, tolong lepaskan aku. Membiarkan Anda pergi. Tunggu sampai saya mengatakannya. Aku mohon padamu. Tuan Muda Xiao, tolong lepaskan aku. Lepaskan aku. Lanjutkan. Saya hanya suka pemandangan Anda memohon belas kasihan. Teruslah. Ampuni aku. Tuan Muda Xiao, Sialan, apakah Anda percaya saya bisa menyebabkan kematian Anda? lepaskan. Yunzi. Kunlun, Jadi Anda adalah Ki Kunlun. Beraninya Anda merusak bisnis saya. Anda harus mati. Tangan mana yang merobek pakaian itu? Masih sombong. Tunggu sampai saya melumpuhkan Anda dan membuat Anda melihat saya. Tangan yang mana? Saya dari keluarga Xiao dari Jiandong. Anda tidak bisa menyentuh saya. Bahkan jika Anda memiliki dukungan terkuat, apakah Anda berani memprovokasi keluarga Xiao saya? Kunlun, hentikan. Nona Qingwan, Anda masih sombong. Saya rasa itu kedua tangan. Anda harus mati. Kunlun, beri dia pelajaran saja. Hentikan sekarang. Kakak. Kakak selamatkan saya. Nyalakan speakerphone. Biarkan aku lihat siapa sebenarnya yang begitu berani. Bajingan tua. Jika Anda pensiun diam saja di tempat. Jika Anda ingin mati maka kemarilah. Siapa sebenarnya Anda? Beraninya Anda memprovokasi keluarga Xiao kami. Di mana lagi Anda menyentuhnya? Saya tidak peduli siapa Anda. Anda harus mati hari ini. Jika Anda tidak memberitahu saya akan memotong semua anggota tubuh Anda. Seharusnya saya mengambil nyawa wanita celaka ini. Kakak balas dendam untukku.
The film was translated and Balas dendam narrated untuknya. by M Media. Saya akan menunggu Anda. Kakak Kingwan selamatkan saya. Enya, Dia adalah adikku. Aku yang akan menangani ini. dia adik Anda. Itu sebabnya saya tidak membunuh seluruh keluarga Anda. Enya, Tolong ampuni saya. Saya hanya bekerja untuk mereka. Bukankah Anda ingin membantu Kehon membersihkan namanya? Kasus gadis remaja. Saya punya bukti di sini. Xiaolun yang menyakiti gadis itu dan kemudian Su Jiaren menyuruh saya menjebak Kehon. Buktinya ada di sini. Tolong ampuni saya. Berikan kakimu padaku. Anda menyelamatkannya lagi. Aku akan membawanya untuk menyerahkan diri segera. Mulai sekarang semua ikatan di antara kita terputus. Jika ada anggota keluarga Kai yang berani memprovokasi saya lagi, mereka harus mati. Kan? Halo, Halo ayah, teman kecil. Kamu pasti salah sambung nomor. Si. ibuku adalah Kayem Shi. Kamu masih berani menelepon? Siapa kamu? Serigala hitam. Dari mana datangnya bocah kecil ini? Apakah kamu tahu siapa saya? Jika kamu tidak melepaskannya sekarang, kamu pasti akan mati. Saya akan segera mengeluarkan organnya. Dan apa yang bisa kamu lakukan tentang itu? Benda apa ini? Siapkan pesawat tempur. Segera kembali ke Fengchen. Keluarga Wang telah bangkit pesat dalam beberapa tahun terakhir. Asal-usul mereka misterius. IP telepon berasal dari sini. Enya. Seseorang membuat masalah. Cepat minta bantuan. Keluarga Wang. Ketua Asosiasi Perdagangan Tabu Nasional, Pak Tua Wang. Ya, putra sulungnya. Wang Honghu berbisnis. Terlibat dalam berbagai bidang. Benar sebelum kakakmu meninggal, dia pernah mengunjungi keluarga Wang sekali. Membuat masalah sampai ke depan pintu keluarga Wang. Kalian berdua, berapa banyak nyawa yang harus kalian mati? Wang Dapeng, tuan muda tertua keluarga Wang. Tuan Muda Wang, aku mohon padamu, tolong lepaskan putriku. Dengarkan Nona Kai. Saya tidak pernah berpikir akan ada hari di mana kamu akan memohon kepada saya. Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Bukankah kamu meremehkan keluarga Wang kami? Tuan Muda Wang, tolong aku mohon padamu ampuni putriku. Aku akan menyetujui apapun yang kau katakan. The film Setuju was dengan apapun. translated and narrated by M Media. Nona Kai. Melihatmu dalam keadaan menyedihkan, ini benar-benar membuat saya merasa hebat namun. Si, jangan bawa sisiku pergi. Wang Dapeng, kau binatang. Semoga kau mati dengan kematian yang mengerikan. Kau jalang bau. Saat ini hari ini, aku akan membuatmu mengandung seorang anak, membawa benih keluarga Wang kita. Kau seharusnya menganggap dirimu beruntung. Kau adalah adik laki-laki Kihon. Kejahatanmu pantas dihukum mati 10.000 kali. Kau membunuh kakak laki-lakiku. Aku ingin kalian semua mati. Film was Lumpuhkan mereka translated untukku. and narrated by M Media. Kau jalang bau, beraninya kau memukulku. Hari ini aku akan menunjukkan padamu kemampuanku. Saudara-saudara serang. Pegang dia erat-erat. Yunci, kamu baik-baik saja. Jadi kamu adalah putra Wang Honghu. Sekarang setelah kau tahu kenapa kau tidak berlutut. Dulu, aku pikir kau adalah orang besar. Itu hanya kebetulan bahwa penertiban administrasi resmi Fengchen menangani keluarga Su yang membuatmu mendapat status tak pantas dan bertingkah seperti itu. Kematian kakak laki-lakiku, apa hubungannya dengan kalian semua? Bukankah kau sudah menduganya? Sampah itu Kehon. Saat itu, meninggal tepat karena dia menghalangi jalan keluarga Wang. Hari ini, Bibi Jiaren bertunangan dengan ayahku. Dilindungi oleh keluarga Wangku, kepulanganmu hanyalah mencari mati. Kamu baru saja bilang Su Jiaren bertunangan hari ini. Pojun, bantu aku siapkan hadiah ucapan selamat. Aku ingin pergi dan melihatnya sendiri. Tebiri dia. Para tamu terhormat, saya Wang Honghu telah mencapai ini. Wang Honghu. Sepenuhnya karena dukungan dan bantuan dari semua yang hadir.
Hari ini istriku dan aku menggunakan perjamuan pertunangan ini. Menyampaikan terima kasih kami kepada semua orang di sini. Status Tuan Wang saat ini benar-benar pantas didapatkan. Di bawah kepemimpinan Tuan Wang Fengcheng, pasti akan menjadi semakin baik. Su Jiaren pertama kali menikah dengan Qi Hong, mantan orang terkaya di Fengcheng. The film Dan was sekarang dia menikahi Wang translated Haogu. and narrated Keberuntungannya by benar-benar M. bagus. Media. Dia hanyalah seorang wanita penggoda yang fatal. Qi Hong dibunuh olehnya. Kecilkan suaramu. Berani bergosip sembarangan di sini. Mencari mati. Keluarga Li mempersembahkan liontin naga Jiok senilai 50 juta. Semoga pasangan ini segera dikaruniai putra yang mulia. Keluarga Sang mempersembahkan tongkat Rui Jiok senilai 20 juta. Semoga pasangan ini bersatu harmonis selama 100 tahun. Terima kasih banyak kepada Anda semua. Saya sekarang mengumumkan pertunangan Tuan Wang dan Nona Su. Perjamuan perayaan resmi dimulai. Tunggu, keluarga Kiku juga punya hadiah besar untuk dipersembahkan. Semoga kalian berdua kehancuran dan kematian bagi keluarga kalian dan kematian dini. Ayah, bunuh dia. Dia mengebiriku. Berani membuat masalah di sini berarti mencari mati. Qi Kunlun, kau benar-benar hantu yang gigih. Untuk pernikahan akbar pasangan ini, aku membawa hadiah untuk dipersembahkan. Apakah begini caramu memperlakukan tamu? Su Jiaren. Rumor mengatakan bahwa kejatuhan keluarga Su 5 tahun lalu adalah karena Qi Kunlun ini. Omong kosong. Keluarga Su hancur karena mereka menghadapi penertiban administrasi resmi. Apa hubungannya dengan dia? Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, keluarga Kai tidak akan menderita begitu parah beberapa tahun terakhir ini. Mengapa kita tidak melihatnya kembali? 5 tahun telah berlalu. Kenapa kau harus terus menempel padaku dan menolak melepaskannya? Aku tidak bisa tidur sampai kau mati. 5 tahun lalu kau membunuh kakak laki-lakiku. Secara kebetulan kau The berhasil film was lolos dari kematian. translated Aku and pikir kau akan narrated bersikap by sedikit M. lebih baik. Media. Tapi aku tidak pernah menyangka. Kau malah akan mengintensifkan tindakanmu. Dan bahkan berani mencelakai keluargaku. Saudara laki-laki Qi Hon, mengingat hari ini adalah acara yang menggembirakan. Berlutut dan akui kejahatanmu sekarang. Dan bersujud beberapa kali padaku. Dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Bajingan tua, tutup mulutmu. Jika keluarga Wangmu berani mengambil permusuhan ini, ketika seluruh klanmu dimusnahkan, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Sungguh kesombongan. Tuan Luo, saya serahkan ini padamu. Kau berani melukai seseorang di depan umum. Jangan berpikir untuk pergi hari ini. Luo Dingguo, Raja Perang dan Kepala Inspektur Fengcheng. Sekarang kedua orang ini pasti sudah mati. Kepala inspektur yang bermartabat dari seluruh kota, ternyata menerima perintah dari Wang Honghu. Hentikan omong kosong ini. Lakukan gerakanmu. Gerakan ini kau adalah. Su Jiaren, aku tidak menyangka backinganmu menjadi agak menarik. Tapi yakinlah, dalam waktu sebulan, Kau, aku akan mencabut orang di belakangmu. Termasuk kau, bajingan tua. Semua orang yang berpartisipasi dalam menjebak saudaraku harus mati. hai Tuan. Jangan beritahu keluarga Wang identitas asli Qi Kunlun. Aku punya pengaturan sendiri. Mengerti. Luo Dingguo, Kepala Inspektur Fengcheng, hormat pada Marsekal Naga. Bagaimana kau bisa rela melayani sebagai antek Wang Honghu? Melapor kepada Marsekal Naga bawahan Anda menerima instruksi dari atasan yang menuntut tanpa syarat kepatuhan pada perintah Wang Haogu. Siapa yang memberimu perintah itu? Arahan tertinggi dari atasan tidak ditandatangani. Sebuah arahan tingkat tertinggi. Hanya sedikit orang yang memiliki wewenang itu. Menarik. Kesalahan bukan padamu, bangkitlah. Terima kasih Marsekal Naga. Qi Kunlun. Lupakan 1 bulan. 20 hari, bahkan jika kau adalah Marsekal Naga, kau tetap akan mati. Halo. Marsekal Naga, Nyonya Tua dalam masalah. Putrimu durhaka. Bahkan pemakamanmu. Aku gagal menghadirinya tepat waktu. Hancurkan untukku. The film Ini was semua karena anjing tua Qi translated ini and narrated yang menyebabkan by M. kehancuran Media. dan malapetaka keluarga suku. Apakah dia pantas disembah? Keluarga Sumu membunuh ayahku. Disingkirkan adalah hukuman yang pantas. Dan sekarang kau berani menyalahkan ayahku. Tidakkah kau takut akan pembalasan? Pembalasan. Aku memberitahumu. Di Fengcheng keluarga Wang adalah surga itu sendiri. Dengan keluarga Wang melindungi kami, siapa di antara mereka yang berani menyentuhku? Paman kecil pasti akan kembali. Paman kecil, apakah kau berbicara tentang si tidak berguna Qi Kunlun itu? Jika dia sedikit saja penting, seharusnya tidak pensiun. Kau tidak berani menunjukkan wajahmu selama bertahun-tahun. Nora, kau mulai cemas bukan? Keluarga Sumu seharusnya mati semua. Dulu, ketika aku mengebom kuburan leluhur keluarga Sumu, seharusnya aku meledakkan kalian semua sampai mati.
Bajingan tua. Bajingan tua, ini persis sesuatu yang secara pribadi aku siapkan untukmu sebagai tonik. Ayo cicipi. Minum. Aku lupa memberitahumu sesuatu. Di dalam ini adalah abu putramu. Tutup mulutmu. Kau sangat mencintai putramu. Sekarang, ini terhitung sebagai kau bersama putramu. Tidak terpisah lagi kan? Minum lagi. Berapa lama lagi kita sampai? 3 menit. Minum. Apakah rasanya enak? Wanita celaka. Hiu, Hiu. Tuan Muda Su, tolong aku mohon lepaskan Hiu Hiuku. The film was Kau berani translated menyiramku dengan and asam sulfat. narrated by Aku akan M. membuatmu meminumnya semut. Kau tidak akan mati dengan tenang. Minum. Tidak mencari mati. Apakah itu begitu sulit bagimu? Hui. Aku tahu itu, kau pasti akan kembali. Halo, Marsekal Nagasisi didiagnosis menderita penyakit mematikan. Apa? Kau bilang putriku menderita penyakit mematikan. Sebenarnya ini bukanlah penyakit mematikan. Tetapi, di seluruh Feng Cheng, hanya Direktur Li kami yang bisa mengobati penyakit ini. Di mana Direktur Li Niu? Bukankah Direktur Li ada di lorong sana? Direktur Li, tunggu sebentar. Nona Kai, apa yang terjadi pada putrimu? Penyakit ini memang sedikit merepotkan, tapi untungnya kau bertemu denganku. Terima kasih, Direktur. Terima kasih banyak. Nona Kai, kau tidak akan mencoba mengabaikanku. Hanya dengan 2 kalimat terima kasih itu kan? Direktur, apa maksudmu? Aku baru saja selesai operasi. Aku sedikit lelah, bagaimana kalau begini? Mari kita bahas detailnya di kantorku. Itu tidak nyaman kan? Kalau begitu lupakan saja. The film Sayang was sekali. translated and narrated by M. Media. Direktur, silakan. Direktur Li, Ada apa? tidak ada apa-apa. Sudah kubilang aku sedikit lelah hari ini. Bagaimana kalau begini? Pijat bahuku. Gunakan sedikit lebih banyak tenaga baik. Ke atas. Sedikit lebih ke atas. Itu benar. Direktur Li, sudah waktunya untuk mengoperasi Sisi. Berhentilah berpura-pura polos. Sisi, ayah di sini. Sisi, jangan khawatir. Ayah pasti akan menemukanmu, dokter terbaik. Marsekal Naga sudah memberitahu Luo Dingku. Dia mengirim orang untuk membawa Huihu dan nyonya tua ke bangsal khusus. Dia akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Baiklah. Di mana Yunsi? Nona Yunji tidak terlihat. Yunsi, Kau jalang bau. Kau berpura-pura suci denganku. Aku akan membuatmu bahagia nanti. Direktur Li, tolong jangan seperti ini. Aku bisa membayar biaya operasinya. Kau bisa mendapatkan sebanyak yang kau mau. Biaya operasi, 5 juta atau 10 juta? 30 juta. 30 juta. Kalau begitu bagaimana kalau begini? 30 juta ini. Aku akan membeli 1 malam bersamamu saja. Merangkaklah ke sini sendiri. Begitu jarum ini masuk, aku akan membiarkanmu merasakan apa artinya menjadi kenikmatan seorang wanita. Tidak. Kunlun, Kau siapa? Kau memukulku juga. Kunlun, Sisi sakit parah. Di seluruh Feng Cheng, hanya dia yang bisa menyelamatkannya. Dia memukulku. Dan kau masih berharap aku menyelamatkan putrimu. Kaiyonzi, kau pasti sedang bermimpi. Direktur Li, tolong, jangan marah dulu. Kau sudah The tamat. film was translated Aku akan membantaimu, and narrated membantai by aku. M. Media. Hanya karena kalian berdua orang bodoh. Kau berani mengatakan aku sudah tamat. Gubernur Lu, kau datang tepat waktu. Kedua orang ini membuat onar di rumah sakit, tangkap mereka. Lu,
Aku perintahkan kau sekarang untuk segera mengobati Kisi, Gubernur Luodia. Kau tidak mendengarkan perkataanku lagi. Kurasa kau sudah cukup menjadi direktur ini. Aku tidak berani, aku akan pergi sekarang dan mengambil obat khusus untuk KSA. Keluarga Wang sudah angkat bicara. Tidak ada seorang pun di seluruh Fengcheng yang berani menyelamatkannya. Apa yang kau lakukan pada putriku? Dia meminum racun rahasiaku. Berikan aku penawarnya. Kau mau penawarnya, lepaskan. Beginikah caramu memohon pada seseorang? Hanya aku yang punya penawar ini, dan berlututlah untuk memohon padaku. Kau. Racun ini, selain Hai Miao Shou tangan Dewa Gunung Surgawi, di seluruh Fengcheng, hanya aku yang bisa menyembuhkannya. Suruh Hai Miao Shou datang. Undang Hai Miao Shou. Kenapa kau bersikap sombong? Apakah kau bahkan bisa mengundangnya saja dipertanyakan? Lagi pula dari Gunung Surgawi ke sini. Bahkan, jika kau naik helikopter, itu akan memakan waktu setidaknya 1 jam. Kau tidak mampu menunggu. Kau mencari mati. Biar ku beritahu. Keluarga Wang sudah angkat bicara. Waktumu sebagai gubernur sudah berakhir. Lepaskan aku. Lupakan saja menyelamatkan orang, lebih penting. Bersihkan lantai atas dan siapkan peralatan medis. Ya. Jet tempur supersonik naga hitam. Kendaraan pribadi Marsekal Naga. Kau sebenarnya siapa? Salam Marsekal Naga. Tabib suci Hai Shengshou. Dia benar-benar datang. Menyelamatkan orang adalah yang utama. Di mana pasinnya? Marsekal Naga. Bagaimana kita harus menangani yang satu ini? Nago. Marsekal Naga. Kau adalah Marsekal Naga. Marsekal Naga, ampuni nyawaku. Keluarga Wang memerintahkanku melakukan ini. Aku pantas mati, Marsekal Naga. Keluarga Wang yang memerintahkanku melakukannya. Bawa dia ke bawah dan interogasi dia secara menyeluruh. Ampuni nyawaku, Marsekal Naga. Anak itu kekurangan darah. Apakah orang tuanya memiliki darah R negatif? Ini aku gunakan darahku. Dia telah melewati The masa film was kritis. translated Dia membutuhkan and banyak istirahat ke narrated by depannya. Media. Terima kasih. Bisa membantu Marsekal Naga adalah kehormatan bagi saya. Marsekal Naga, semuanya sudah diklarifikasi. Li Tianqi selama bertahun-tahun ini secara konsisten membantu keluarga Wang mengumpulkan kekayaan. Dia adalah bagian dari operasi pencucian uang keluarga Wang. Saat itu kakak Qi Hong sangat mungkin telah menemukan sesuatu. Itulah mengapa dia dijebak oleh keluarga Wang. Lanjutkan penyelidikan, tapi jangan sampai keluarga Wang curiga. Ya, Yunxi, kau tidak perlu khawatir lagi. Kondisi Sisi sudah stabil sekarang. Oh benar. Bibi dari pihak ayahku baru saja menelponku. Memintaku kembali untuk jamuan ulang tahun kakek. Kau tidak ingin pergi. Tidak juga. Sebenarnya selama beberapa tahun terakhir, karena situasi Sisi, aku telah diasingkan oleh keluarga Kai. 5 tahun ini, kau telah menderita ketidakadilan. Jika kau tidak ingin pergi, maka kita tidak akan pergi. Tidak apa-apa. Aku harus tetap pergi. Bagaimanapun ini adalah jamuan ulang tahun kakek. Dan bibi dari pihak ayahku bilang ada sesuatu yang penting. Baiklah, Terima kasih banyak kepada Anda semua. Tuan Tua Kai. Karena telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk hadir. ayo, semuanya angkat gelas kalian. Hari ini adalah ulang tahun kakekku yang ke-70. Pastikan untuk minum dan makan dengan baik. Dan bersenang-senanglah. Kepala pelayan Wang tiba. Semoga kekayaan Tuan besar seluas Laut Timur. Dan umur panjang menyaingi Gunung Selatan. Terima kasih. Cepat. Pelayan Wang duduk di meja utama. Tuan tua, Nona Kai Yonze telah tiba. Dan dia membawa seorang pria. Siapa pria itu? Menurutku namanya Qi Kunlun. Tunggu, apakah ini tempat yang seharusnya kau datangi? Tepat sekali. Perjamuan keluarga tahun ini memiliki persyaratan khusus. Semua orang yang duduk di ruangan ini, mereka semua adalah jutawan dengan aset bernilai jutaan. Kalian berdua, kalian harus minggir ke kamar kecil sebelah. Jika mereka yang bernilai jutaan duduk di meja ini, lalu di mana seharusnya mereka yang bernilai puluhan miliar duduk? Puluhan miliar, kau gila. Apakah kau tahu berapa banyak uang itu? Qi Kunlun, hari ini adalah perjamuan ulang tahun kakek saya. Sudah cukup buruk kau datang dengan tangan kosong. Tapi kau masih membuat masalah di sini, kau. Apa niatmu? Bagaimana jika aku bisa menghasilkan puluhan miliar? Puluhan miliar sungguh. Kurasa kau bahkan tidak bisa memberikan hadiah yang layak. Apalagi yang lainnya. Cangkir porselen Gilt Vermilion Buddha Salju. Senilai 3 juta. Semoga tuan tua mendapatkan keberuntungan tak terbatas. Lukisan terkenal dinasti Song gulungan musim semi dan musim gugur. Senilai 8 juta. Semoga tuan tua berumur panjang. Benar-benar layak menjadi ahli teratas Feng Cheng. Kemurahan hati keluarga Wang memang luar biasa. Tidak seperti orang tertentu
yang bahkan tidak bisa memberikan hadiah. Siapa bilang aku tidak punya? Aku juga punya hadiah ucapan selamat untuk dipersembahkan. Kau pecundang, barang bagus macam apa yang mungkin bisa kau hasilkan? Kejernihan tingkat tinggi dan pengerjaan yang sangat indah. Berapa nilai benda ini? Harta yang tak ternilai harganya. Jika kita benar-benar harus memperkirakannya, mungkin bernilai 2 miliar. 2 miliar. Kenapa tidak sekalian bilang 200 miliar saja? Bagaimana mungkin dia bisa memberikan hadiah senilai 2 miliar? Menurut pendapat saya barang ini palsu. Barang antik keluarga Wang. Kami punya setidaknya 800 kalau tidak 1.000. Apa yang dikatakan pelayan Wang pasti benar. Benar-benar membeli barang rongsokan dari lapak jalanan hanya untuk pamer. Tuan tua biarkan saya menghancurkannya, agar Anda tidak kehilangan harga Kai. Sungguh menjijikan membeli barang rongsokan jalanan dan mencoba menipu orang. Tepat sekali, sepupu. Cepatlah dan ceraikan pria ini. Jika kepala pelayan Won tidak memiliki mata setajam itu, kita semua akan tertipu oleh penipu ini. Kakek. Kunlun bukan orang seperti itu. Cukup. Alasan saya memanggilmu kembali kali ini adalah untuk mempersiapkanmu untuk menikahi tuan tua keluarga Qian demi keberuntungan. Kamu, persiapkan dirimu dan pilih tanggal untuk pernikahan. Kakek, apa yang kau pikirkan? Tuan tua Qian hampir berusia 80 tahun. Apalagi, aku sudah punya Kunlun sekarang. Aku tidak akan menikahi siapapun. Apa yang kau tahu? Pria yang lebih tua tahu cara menghargai orang. Jika kau bisa melahirkan anak untuk tuan tua Qian, kekayaan dan kemuliaan seluruh hidupmu akan terjamin. Bagaimanapun juga, itu lebih baik daripada mengikuti pecundang ini kan? Tepat sekali. Ketika Ki Hong masih ada saat itu, dia hampir tidak punya harga diri. Sekarang Ki Hong sudah meninggal. Kau masih mencoba menempel pada keluarga Kai kami. Bermimpilah. Kita harus berterima kasih pada kepala pelayan Won atas pengaturannya. Kakek, sudah cukup buruk kau merebut perusahaan Yongxin. Sekarang kau bahkan ingin mengorbankan aku untuk ditukar dengan keuntungan keluarga. Apakah aku di matamu tidak lebih dari alat? Taeyunsi, tidak sopan. Bagaimana caramu berbicara kepadaku? Apa salahnya memberikan Yongxin kepada sepupumu? Memintamu untuk melakukan pengorbanan kecil demi keluarga. Jadi kenapa? Apakah itu benar-benar sulit? Iya, sesulit itu. Aku katakan padamu aku menolak. Kau menolak atau tidak kau harus setuju. Masalah ini bukan urusanmu. Sebenarnya itu terserah padanya. Urusan Yunsi. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Kunlun, ayo pergi. Selama kamu bersedia menikah dengan keluarga Qian, ketua perusahaan Yongxin akan menjadi milikmu. Aku tidak menginginkan perusahaan Yongxin lagi. Mulai sekarang, keluarga Kai dan aku tidak ada hubungannya satu sama lain. Betapa sengsaranya hidupmu tanpa Yongxin. Tidakkah kau mengerti bagaimana putrimu akan hidup? Sudahkah kau memikirkan itu? Tanpa bantuan keluarga, apakah kau berencana mengikuti pecundang ini dan menipu orang seumur hidupmu? Keluarga Kaimu sama sekali tidak berharga. Apa katamu? Aku bilang keluarga Kaimu sama sekali tidak berharga. Apakah ketua Yongxin begitu mengesankan? Sebentar lagi, Yunsi akan menjadi ketua grup Kitian. Grup Kitian. Ki Kunlun. Grup Kitian bukan properti keluargamu. Apakah kau pikir kau masih tuan muda kedua dari keluarga Ki? Segala tempat kejadian, tidak ada yang diizinkan pergi. Inspektur Lee, apa maksud dari semua ini? Saya menerima informasi bahwa artefak harta nasional Buddha Giok Taishan muncul di sini. Kalian semua harus menjalani penggeledahan. Inspektur Lee, apakah ada kesalahpahaman? Melapor Inspektur, Buddha Giok Taishan senilai 2 miliar telah dihancurkan. Ini, siapa yang menghancurkan ini? Dialah yang menghancurkannya. Benar, sampah inilah yang menghancurkannya. Inspektur Lee, cepat tangkap dia. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kepala pelayan Wang jelas menghancurkan ini. Vita, jelas itu kau sampan yang diusir oleh keluarga Kai. Dan karena rasa kesal dan marah dengan sengaja menghancurkan Buddha Giok itu. Para tamu yang hadir semua bisa bersaksi. Itu benar. Semua orang bisa bersaksi. Semua orang. Tidak ingin salah menuduh keluarga Wang kan? Kepala pelayan Wang benar. Ki Kunlun lah yang menghancurkannya. Kalian semua. Apakah kau menghancurkan Buddha Giok itu? Kalian semua sangat takut pada keluarga Wang. Jika aku bilang tak memecahkannya, kau percaya. Petugas tangkap dia. Bahkan jika aku memecahkannya, aku memecahkan propertiku sendiri. Apakah itu tidak diizinkan? Properti milikmu sendiri. Inspektur Lee.
Dia hanyalah seonggok sampan. Bagaimana mungkin dia memiliki sesuatu yang berharga? Sebuah Buddha giok senilai 2 miliar. Dia pasti memperdagangkan peninggalan nasional. Anda harus menyelidikinya secara menyeluruh. Merusak harta nasional adalah pelanggaran berat. Kau ingin menginterogasiku. Otoritasmu tidak cukup. Kau bertingkah seperti orang besar. Kau sudah ketagihan bukan? Inspektur Lee, cepat tangkap dia. Lu tua. Bawahanmu sedang mencoba menangkapku sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi? Berpura-pura. Gubernur Luo. Gubernur, apa yang terjadi? Gubernur, bocah itu menghancurkan Buddha Giok Taishan dan mengklaim itu miliknya sendiri. Bajingan, Buddha Giok ini diperoleh oleh Marsekal Naga, melangkahi mayat sejuta tentara musuh. Itu bukan miliknya. Jadi apakah itu milikmu? Mungkinkah? Mungkinkah dia? Jangan khawatir. Setelah kau masuk ke dalam, keluarga Wang akan mengirim seseorang untuk menjengukmu. Yunchi, kau bisa tenang dan menikahi Jian tua. Dia pasti akan menghargaimu dengan baik. Kau benar-benar berani memukulku. Inspektur Lee, cepat tangkap pria tak berguna ini. Berandang. Coba lagi tidak menghormati Tuan Ki. Inspektur Lee, Tuan Ki, Tangani saja masalah ini secara tidak memihak. Inspektur Lee, kepala pelayan Wang benar-benar menghancurkan Buddha Giok ini. rekaman pengawasan yang baru saja diperiksa memastikan bahwa kepala pelayan Wang yang menghancurkannya. Bagus, jadi kau yang menghancurkannya. Tangkap dia. Kau yang bermargali. Beraninya kau menyentuhku. Apa kau tidak takut akan pembalasan dari keluarga Wang? Keluarga Wangmu sedang mencari mati. Tunggu kehancuranmu. Lee, Inspektur Lee. Keluarga Kai. Urus diri kalian sendiri. Baiklah, kamu menolak keluarga Qian. Dan sekarang kamu menyebabkan kita menyinggung keluarga Wang. Kamu seharusnya bersama ibumu. Mengingat kau adalah kakek Yunsi. Biarkan masalah ini selesai. Jika kau berani angkat bicara lagi, coba saja. Awalnya aku bermaksud agar kepulangan ini meredakan hubungan di antara kalian semua. Aku tidak menyangka. Tidak apa-apa, mereka hanya menganggapku sebagai alat untuk mencari keuntungan. Anggota keluarga seperti ini lebih baik tidak memilikinya. Namun, grup Yang Xin, setelah diambil kembali oleh keluarga, keuntungannya terus menurun. Aku juga tidak punya solusi apapun. Apa yang kukatakan di pesta ulang tahun bukanlah bualan. Sungguh. Grup Kitian milik kakak Ki Hong akan dilelang ulang. Lelang aset grup Kitian. Keluarga Su, demi merebut grup Kitian, membunuh kakak. Sekarang keluarga Su sedang dilikuidasi. Mereka benar-benar mendapatkan balasan yang setimpal. Ku dengar lelang grup Kitian ini. Keluarga Wang bertekad untuk menang. Bukankah ini pria paling lemah nomor 1 di Fengcheng? Qi Kunlun, bagaimana? Bagaimana bisa setelah melarikan diri selama 5 tahun? Dia masih punya muka untuk kembali. Kenapa dia ada di sini? Dia mungkin menjual istrinya kepada beberapa orang penting demi uang. Adik kecilmu sudah diurus. Kau. Semuanya harap tenang. Lelang aset grup Kitian. Dimulai sekarang. Harga awal kami adalah 9 miliar. Silakan mulai semuanya. 10 miliar. Semuanya. Jangan menentang keluarga Wang jika tidak. Fengcheng, tidak keberatan jika satu keluarga berkurang. 10 miliar dan 1 yuan. Qi Kunlun. Permisi Tuan. Kami, 10 miliar 50 juta. 10 miliar 50 juta untuk yang pertama kali. 10 miliar 50 juta untuk yang kedua kali. 10 miliar 50 juta dan 1 sen. 11 miliar. Patriark Wang benar-benar murah hati. Qi Kunlun. Berhenti bersikap sombong di sana. Bisakah kau mengeluarkan uang sebanyak itu? 11 miliar untuk yang pertama kali. 11 miliar untuk yang kedua kali. 11 miliar. 30 miliar. Qi Kunlun. Kau menantu yang tinggal serumah. Dari mana kau mendapatkan 30 miliar? Kurasa anak ini hanya datang untuk membuat masalah. Dia sama sekali tidak punya 30 miliar. Siapa bilang aku tidak punya? Mungkinkah ini kartu hitam agung tanpa batas? Permisi Tuan. Kartu milikmu ini, kami mungkin perlu memverifikasinya.
Apa yang kau lakukan? The film was Siapa yang tidak tahu translated bahwa dia, and Ki Kunlun narrated hanyalah by seorang M. berandalan tak berguna. Bahkan jika kartu miliknya ini asli, dia pasti tidak akan bisa menarik uang sepeser pun. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Jika keluarga Wangmu tidak mampu membayar harga yang lebih tinggi, maka cepatlah nya. Aku tidak punya uang. Uangku. Kau tidak akan bisa mendapatkannya dalam 10 masa hidup. Apa kau percaya aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan uang? Dengan ratusan miliar milik Ki Hon. Jumlah kecil kita di sini. Jika kartuku asli. Lalu bagaimana? Jika kartumu bisa menarik uang, berapa banyak yang akan kau tarik? Berapa banyak yang akan kumakan? Tuan, saya minta maaf karena membuat Anda menunggu. Kartu ini telah diverifikasi. Kartu ini memang asli. Tidak mungkin. Dia pasti mencuri kartu ini. Dia pasti tidak akan bisa menarik uang. Ki Kunlun, apa kau tahu? Kartu hitam agung. Tetapi kartu ini hanya untuk orang yang sangat kaya dan bangsawan. Untuk individu yang benar-benar terhormat. Kau pasti mencuri kartu ini. Kurasa kau tamat sekarang. Siapa yang kau bilang tamat? Manajer Lee. Mengapa Anda datang? Saya dengar di Fengchen, kartu hitam agung telah muncul. Saya Lee secara khusus datang untuk memberi hormat. Manajer, kartu ini. Dia mencurinya. Tolong cepat tangkap dia. Manajer Lee, dia hanyalah sepotong sampah. Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Aku curiga. Itu semua adalah pendapatan yang diperoleh secara ilegal. Dia harus segera ditangkap. Ya, dengan uang sebanyak ini, saya tidak tahu berapa banyak rahasia yang pasti dia jual. Untuk mendapatkannya, saya akan segera menghubungi tim interogasi dan meminta mereka menginterogasimu secara menyeluruh. Saya bisa bersaksi bahwa kartu ini milik Tuan Ki. Manajer Lee, jangan berbicara sembarangan tanpa bukti. Dulu Tuan Ki mempertaruhkan nyawanya dan menyelamatkan Putri Sulung dari grup Yel di medan perang. Kartu ini diberikan secara pribadi kepadanya olehnya. Tuan Wen, kau terus memfitnah Tuan Ki. Apa sebenarnya niatmu? Sekarang, apakah kau siap untuk memakan uang itu? Lelucon macam apa ini? Jadi, kau tidak mau memakannya. Manajer Lee, aku baru saja mendengar. Keluarga Wang mengklaim memiliki aset bernilai ratusan miliar. Dapat. Makan. Ayah. Makan. Bawa 50 juta ke sini. Tuan, ini 50 juta Anda. Tuan, Uangnya sudah diambil. Kau harus menghabiskannya dengan benar untukku. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Ki. Ini adalah kontrak saham untuk grup Kitian. Keluarga Wang. Ekor kalian akan segera terungkap. Apakah kamu benar-benar akan menyerahkan grup Kitian untuk aku kelola? Yunxi, kau mengelola Yongxin dengan sangat baik. Kau pasti bisa mengelola grup Kitian juga. Tidak, ini berbeda. Grup Kitian adalah perusahaan terkemuka di Fengchen kita. Bagaimana Yongxin bisa dibandingkan dengannya? Selain itu, kamu membelinya kembali dengan puluhan miliar. Aku khawatir aku. Bukankah ada aku di sini untuk membantumu? Selain itu, dengan menyelidiki grup Kitian, aku juga ingin melangkah lebih jauh untuk menyelidiki penyebab kematian saudaraku. Mungkinkah kamu curiga? Aku sudah mengirim Pojul untuk menyelidiki. Ki Kunlun. Aku akan membunuhmu. Cukup. Apa gunanya kau melampiaskan amarahmu pada hal-hal sepele ini? Ayah, aku tidak bisa menelan penghinaan ini. Dia hanyalah seorang manajer bank belaka. Namun dia benar-benar berani menyelidiki kita. Paling buruk, aku akan pergi membunuhnya. Diam. Cara kau berbicara sekarang menjadi semakin lancang. Ayah, aku tidak menyangka. Bajingan tak berguna itu. Bisakah kita benar-benar menjatuhkan grup Kitian? Ayah. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ketua Lee, meskipun mereka tidak dapat menemukan rahasia inti kita, jika kita menderita kerugian besar karena masalah ini, itu bukanlah yang diinginkan orang-orang. Di belakang kita, kau pergi hubungi Qian Xiang dan Dong Xingchen. Maksudmu? Katakan saja pada Dong Xingchen dan Qian Xiang bahwa mereka harus
Halo, Anda adalah manajer keuangan perusahaan. Dong Xingchen. Manajer Dong kan? Bangun cepat. Manajer Dong, saya adalah ketua baru grup Kitian. Kayonshi, saya di sini untuk menemui Anda. Saya perlu melihat beberapa laporan keuangan perusahaan. Apakah kau tuli? Tidakkah kau dengar seseorang berbicara kepadamu? Nah, kau berani datang ke sini dan membuat masalah. Apa kau bosan hidup? Saya bilang, The film Saya was adalah ketua grup translated Kitian. and narrated by M Media. saya ingin melihat laporan keuangan perusahaan. Selama 5 tahun, grup Kitian selalu dikelola oleh kami. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menunjuk-nunjukku. Hal macam apa aku ini? Saya beritahu Anda. Saya adalah pemegang saham terbesar grup Kitian. Saya dianggap sebagai penguasa grup Kitian. Saya beri Anda 10 menit. Keluarkan laporan keuangannya. Kalau tidak kemasi barang-barang Anda dan Inya. Kayonshi, jangan coba-coba memamerkan kekuasaanmu padaku. Kamu hanyalah seorang wanita yang mengandalkan melebarkan kakinya untuk mencapai puncak. Seorang wanita rendahan yang membawa anak. Kau berani menghina putriku. Dasar wanita sialan, kamu benar-benar berani memukulku. Anda tidak setuju? Jika Anda tidak setuju, Anda sekarang bisa kemasi barang-barang Anda dan Inya. Grup Kitian kami tidak membutuhkan orang seperti Anda. Bagus-bagus sekali. Kai, kamu akan membayar harganya untuk tamparan ini. Pojun, Hadiah, seret dia keluar. Menteri Qian, jika kamu tidak segera masuk, aku akan diusir. Biar aku perkenalkan. Ketua Kamar Dagang Umum Feng Cheng, Qian Sheng. Kamu Qi Kunlun. Itu aku. Ketua Qian. Dia adalah perwakilan hukum grup Kitian. Bawa dia pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Dengan hak, apa kamu menangkap orang? Dengan hak apa? Hanya karena aku adalah Ketua Kamar Dagang Umum Feng Cheng. Lihat apa ini, Qi Kunlun. Kamu dicurigai melakukan pencucian uang dan penggalangan dana ilegal. Buktinya sudah jelas. Bawa dia pergi. Mustahil. Kunlun bukan orang seperti itu. Anda pasti telah membuat kesalahan. Jika kau ingin menghukum seseorang, kau selalu bisa mengarang tuduhan. Keluarga Wang yang mengirimmu bukan. Keluarga Wang apa? Qi Kunlun, aku memberitahumu. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku tidak akan bersikap sopan. Kau sangat mengecewakanku. Sebagai ketua umum kamar dagang yang bermartabat, kau malah menjadi anjing suruhan yang tunduk pada uang. Omong kosong. Berhenti di situ. Omong kosong. 2 tahun lalu, grup Kitian dan grup Huiten dalam proyek 2 miliar. Manajer Dong dan rekening luar negeri ketua Qian masing-masing menerima tambahan 50 juta dolar AS. Kamu bicara omong kosong. Tahun lalu, grup Kitian mengalami insiden kebocoran formula. Alamat email yang bertanggung jawab atas kebocoran itu tampaknya bermarga Dong. Pada tahun yang sama, rekening luar negeri ketua Qian menerima tambahan 30 juta dolar AS. Tidak mungkin. Lebih lanjut, kemarin keluarga Wang mentransfer 30 juta kepadamu. Apakah itu benar? Dong Xinghan. Ini fitnah. Ketua Qian, cepat tangkap dia. Buka mata anjingmu dan lihat. Apa ini? Siapa tuan kota Feng Cheng? Shangguan Xiongye. Dalam 5 menit, suruh dia merangkak ke sini dan temui The aku. film was translated Ya. and narrated by Qi Kunlun, M apa Media. kamu gila? Aku tahu kamu punya kemampuan, tapi menyuruh tuan kota Shanggua datang menemuimu. Kamu bercanda. Ketua Qian, cepat tangkap dia. Kalau tidak, jika dia berbicara. Benar. Qi Kunlun, aku memberitahumu untuk terakhir kalinya. Kamu ditangkap. Segera bekerja sama dengan penyelidikan. Tangkap aku. Apakah kamu punya bukti? Ketika kami menangkap seseorang, bukti apa yang kami butuhkan? Begitu kamu berada di dalam, secara alami akan ada banyak bukti. Sungguh keras kepala dan tidak bertobat. Ketua Qian, saya akan ikut dengan Anda. Tolong lepaskan Kunlun. Bebaskan dia untuk saat ini. Bagaimana kalau begini? Nanti, selama kamu bekerja sama denganku dengan baik, aku akan mempertimbangkan untuk bersikap lunak padanya. Kamu mencari mati. Qi Kunlun, beraninya kamu memukulku. Percaya atau tidak, aku akan menembakmu mati sekarang juga. Tembak aku sampai mati. Silakan coba. Kenapa kalian hanya berdiri? Tembak dia sampai mati. Semuanya berhenti. Tuan kota Shangguan, kenapa Anda datang? Dasar bajingan. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Tuan kota Shangguan, seseorang berani mencoba terhadap komandan bintang 5 tertinggi dari pasukan naga hitamku untuk mengambil tindakan. Bagaimana ini harus ditangani? Komandan bintang 5 tentara naga hitam melapor kepada Dewa Perang Pojun. Mereka harus dihukum mati. Sudah berakhir. Qi Kunlun. Jadi kamu adalah Marsekal Naga
Kamu adalah Marsekal Naga. Marsekal Naga, mohon ampuni nyawaku. Keluarga Wang yang menyuruhku melakukan ini. Aku juga terpaksa melakukannya. Aku dipaksa. Apakah seseorang memaksamu menerima 30 juta ini? Aku, pengawal, bawa kedua pengkhianat ini para binatang. Buas yang menyalahgunakan wewenang mereka ini. Dan bawa mereka pergi. Tidak, Marsekal Naga. Aku bersedia melaporkan transaksi gelap keluarga Wang selama beberapa tahun terakhir. Untuk menebus kejahatanku. Sungguh. Sungguh, Marsekal Naga. Saudaramu dipercayakan saat itu untuk menyelidiki keluarga Wang karena berkolusi dalam pencucian uang internasional. Marsekal Naga, sebagian besar uang haram yang dicuci oleh keluarga Wang tidak disimpan. Sepertinya itu diberikan kepada organisasi yang sangat misterius. Lanjutkan. Kami hanyalah ikan teri, dan hanya itu yang kami tahu. Bawa mereka pergi, Marsekal Naga. Mungkinkah itu kamu? Menurut sumber terpercaya, grup Kitian akan mengembangkan obat baru, dan sahamnya terus meningkat. Diperkirakan akan mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Para pecundang dari keluarga Wang itu benar-benar tidak berguna. Mengembangkan obat baru, benarkah? Halo. Ini aku. Serahkan anggaran ini kepada Departemen Keuangan. Ingatlah untuk menulis semuanya dengan jelas. Baiklah, Kakak Yunchi. Hui, mengapa kamu memanggilku begitu lagi? Aku tidak peduli, aku hanya ingin memanggilmu kakak. Ada apa kamu terlihat sangat bahagia hari ini? Eliksir transformasi roh telah berhasil dikembangkan. Benarkah? Tentu saja itu benar. Eliksir transformasi roh ini tidak hanya dapat meningkatkan kekebalan manusia, tetapi juga memiliki efek memperpanjang umur. Itu benar-benar hebat. Hui-ku luar biasa. Tapi masih ada satu hal. Apakah ini tentang nomor kode persetujuan? Ya, aku pergi menanyakannya. Mereka bilang itu akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Ketua Kai, kebetulan aku punya teman yang mungkin bisa membantu. Benarkah? Tentu saja itu benar. Apa aku akan berbohong padamu? Itu luar biasa.